Sawadikap, halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas sebuah alur film dari negeri Gajah Putih yang berjudul Ong Bak tahun 2003. Tanpa berlama-lama, selamat menonton. Di awal film kita akan diperlihatkan puluhan pemuda dengan bermake upkan letak yang sedang bermain rebutan. Faktanya mereka sedang memperebutkan sebuah kain yang ada di puncak sebuah pohon. Ternyata kain itu akan dipasangkan kepada sang Ong Bak dalam perayaan hari besar. Setelah persaingan dan perebutan yang cukup ketat, akhirnya kain itu pun berhasil diambil. Dia adalah Bakting, ini orangnya. Dia adalah orang yang berhasil mengambil kain itu. Akhirnya hari pemasangan kain pun tiba. Saat upacara sedang digelar, datanglah Bakdon yang hendak membeli sebuah artefak di sana. Namun karena desa itu masih lekat dengan adat Karuhun dan takut akan kata pamali, akhirnya Bakdon harus pulang dengan tangan hampa. Karena penduduk setempat tidak ingin menjual sesuatu yang mereka anggap keramat di sana. Ya, khải mưa đấy, chẳng thông há khoi. Khải mưa đấy đấy, chẳng khiến jot mai mà bo khoi. Singkat cerita, malam pun tiba. ผจญช่างสารหนุมานถวายแหวนโยธาขึ้นทัพชาตกมันพาสถานน้ำเหี่ยว Setelah menemani cucunya berlatih Muay Thai, kakek Ting lalu pergi ke tempat Ong Bak berada. Namun sesampainya di sana, keesokan harinya semua warga desa dikagetkan dengan menghilangnya kepala Ong Bak dari badannya. Lalu kakek Ting menceritakan bahwa Don telah mencuri kepala Ong Bak tadi malam. Lalu Bakting memutuskan untuk mengambil kembali kepala Ong Bak dari Bakdon. Sebelum berangkat, dia dibit dan diberi sebuah jimat suci yang akan membantunya kelak. Kemudian para warga desa memberikan sebagian hartanya untuk dibawa oleh Bakting ke kota Bangkok. Dan salah satu sesepuh memberikan sebuah alamat yang harus Bakting tuju. Sesepuh itu meminta agar Bakting pergi menemui anaknya karena dia adalah orang yang mungkin tahu di mana Bakdon berada. Dan setelah mendapatkan uang panyecep yang cukup banyak, akhirnya Bakting berangkat menuju kitab Sanying. Dan setelah mendapatkan uang panyecep yang cukup banyak, akhirnya Bakting pun berangkat mencari kitab suci. King of clouds, let the bells begin. King of clouds, let the bells begin. Yeah. On the count of three. King of clouds, off to the last trip. On the count of three. King of clouds, off to the last trip. On the count of three. King of clouds, may the best man win. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Ting berhasil bertemu dengan sahabatnya di kampung. Dia adalah Bak Hum Lae yang sedang bersama dengan teman wanitanya. Faktanya mereka adalah penipu ulung yang selalu berkolaborasi untuk menipu lawannya. Mereka juga merupakan penjudi yang banyak hutang di mana-mana. Namun kedatangan Ting tidak disambut baik oleh Hum Lae. Dia juga tidak mengakui bahwa dia berasal dari kampungnya Ting. Akan tetapi sifatnya langsung berubah 180 derajat ketika dia mendengar nada-nada indah dari uang receh yang jatuh dari tas milik Ting. Kemudian Ting langsung diajak ke tempat Hum Lae tinggal. Ternyata dia menipu Ting dan mengasak semua uang milik Ting. Kemudian Hum Lae langsung pergi ke tempat tarung bebas dan mempertaruhkan semua uang milik Ting kepada salah satu petarung di sana. Namun sialnya dia kalah dalam taruhan itu dan semua uang milik Ting langsung lenyap seketika.
Terlihat Don sedang berada di sana juga. Ternyata dia melaporkan bahwa artefak dari desa Nang Pradu tidak dia dapatkan dan dia malah membawa kepala Ong Bak sebagai gantinya kepada bosnya itu. Di sisi lain, Ting yang merasa dipermainkan langsung pergi menyusulnya. Namun di sana ia malah terjebak dengan pertandingan yang tidak dia rencanakan karena ia ingin mengambil kembali semua harta miliknya. Dan dengan mudah dia dapat mengalahkan juara bertahan pada pertandingan itu. Dengan berbekal kekecewaan yang sangat mendalam terhadap teman sekampungnya, dia pun pergi meninggalkan Humlai dan memutuskan untuk mencari Don dengan sekemampuannya sendiri. Di sisi lain, hilangnya kepala Ong Bak ternyata berdampak sangat besar terhadap desa Nang Pradu. Sekarang desa Nang Pradu tengah dilanda kemarau yang berkepanjangan sehingga penduduk di sana mengalami krisis air dan tanah yang tandus. Dan setelah berpisah kembali dengan Ting, Humlai melanjutkan kembali aksinya menipu di tempat judi. Seperti biasa dia melancarkan aksinya dengan sahabat karibnya itu. Malam itu mereka mendapatkan untung yang sangat banyak dan rencana mereka berjalan sangat mulus. Keesokan harinya mereka berdua didatangi oleh rentenir yang kemudian memukulinya. Untungnya Ting ada di daerah itu dan membantu mereka melawan para rentenir tersebut. Setelah semua rentenir kalah, mereka pun kabur, namun ternyata mereka tidak melarikan diri, akan tetapi malah membawa teman se-RT untuk menghadapi Ting dan Humlai. Lalu dengan jurus langkah 1000 mereka bertiga pun memutuskan untuk menghindari pertarungan yang sia-sia dan langsung pergi meninggalkan rombongan geng itu. Kemudian pasukan rentenir itu langsung mengejar mereka bertiga dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Ketika keadaan tidak memihak si botak Humlai di sana, untungnya dengan jurus taburan bon cabe dan sambal layah Maichi, dia berhasil melemahkan mereka. Namun hal itu belum cukup untuk lepas dari kejaran mereka. Untungnya Humlai bertemu dengan Ting, kemudian dia berjanji akan membantu menemukan Don jika Ting mau menyelamatkannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ting kembali dibawa ke bar tempat tarung bebas itu. Ternyata Don selalu ke sana karena dia suka berjualan narkoboy di sana. Di sisi lain, bosnya Don merencanakan pertarungan Ting dengan Big Bear karena dia telah membuatnya bangkrut. Lalu Big Bear mulai memancing Ting agar dia mau melawannya. Karena yang dia cari bukan pertarungan, dia pun menghiraukan cacian dan makian yang dilontarkan Big Bear kepadanya. Namun karena Big Bear yang jahat, dia tidak kehilangan akal untuk memancing Ting agar menghadapinya. Kemudian dia melecehkan pelayan dan memukulinya. Ketika si pelayan hampir sekarat, dengan sepemikiran yang cukup matang, akhirnya Bak Ting pun langsung turun dan menghadapinya. Dan pertarungan pun dimulai. Terlihat semua penonton dibungkam dengan keterampilan Ting yang sangat memukau, sehingga dia dapat mengalahkan Big Bear dengan begitu mudah. Bos besar yang menyaksikan hal itu semakin geram kepada Ting. Akhirnya dia kembali mengeluarkan petarungnya yang lain untuk melawan Ting. Dan dengan terpaksa, akhirnya Ting mau tidak mau harus melawan petarung yang dipilih bosnya Don. Ting yang seorang petarung Muay Thai dari desa Nang Pradu dapat dengan mudah mengalahkan lawan keduanya itu.
Hingga di akhir pertandingan, ternyata ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Dia adalah Crazy Dog. Ada lagi karakternya yang lain. Sang anjing gila yang petarung terakhir milik si bos, sekaligus lawan terakhir Bakting. Setelah si Keriting kalah, si anjing gila pun langsung masuk ke arena. Nama anjing gila tidak sekonyong-konyong dia dapatkan begitu saja. Faktanya, gelar nama itu sepadan dengan sifatnya yang gila. Tidak peduli bertarung dengan cara yang curang sekalipun, asalkan menang, itu tidak apa-apa baginya. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Namun Ting tetaplah Ting, ahli bela diri Muay Thai dari Desa Nang Pradu yang telah bersertifikat dan dijamin keasliannya. Sehingga si anjing gila dibuat terkapar tak berdaya olehnya. Belum juga menikmati kemenangannya yang beruntun, Ting melihat Don dan langsung mengejarnya. Don yang tahu dia dalam bahaya langsung bergegas pergi dari sana. Sialnya, polisi datang dan mengacaukan semuanya. Sehingga Don harus lepas dari genggaman Ting. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Don dan pacarnya hendak melakukan senam pagi sebelum beraktivitas. Namun pacarnya terlihat sedang tidak ada gairah untuk berolahraga. Faktanya, dia memikirkan untuk bertaubat dalam mengkonsumsi narkoboy. Namun Don malah menertawainya dan memasukkan semua narkoboy ke mulut pacarnya sehingga dia overdosis. Dan selang beberapa saat kemudian datanglah Ting bersama Humlae untuk menangkap Don di sana. Namun sutradara yang tidak ingin filmnya tamat terlalu cepat meloloskan Don dan memberikan Don dekeng berupa geng Bajaj Bajuri untuk menghadang Tang dan Humlae. Sehingga aksi kejar-kejaran puluhan taksi paling mewah dan negara gajah putih pun tak terelakkan lagi. Setelah aksi kejar-kejaran yang sangat panjang, Ting berhasil masuk ke dalam taksi milik Don dan mereka pun berakhir nyemplung ke laut. Dan di dalam air mereka pun masih melanjutkan perkelahian yang belum usai di daratan. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan belasan patung Buddha yang terjebak di sana. Namun karena perhatiannya yang teralihkan terhadap patung Buddha, membuatnya kembali kehilangan Don untuk yang kedua kalinya. Malamnya pihak kepolisian mengangkut semua patung Buddha yang ada di dalam air itu. Dan faktanya patung-patung itu adalah milik si bos besar. Karena dia mengetahui bahwa dalang dibalik tersitanya patung itu karena Ting yang telah melapor ke pihak yang berwajib. Kemudian si bos sudah kepelang nafsu, akhirnya dia menculik Humlae dan teman-temannya. Lalu mereka dibawa ke hadapan si bos. Dan si bos mengatakan bahwa dia akan memberikan kepala Ong Bak ke jika Ting mau melawan tangan kanannya. Kemudian Humlae mengatakan kepada Ting agar dia mau bertarung untuk yang terakhir kalinya, sebagai jaminan agar bisa menebus kepala Ong Bak dari tangan si bos. Kemudian dia pun menyanggupi apa yang diminta Humlae, meskipun harus kehilangan nyawa. Apapun akan dia lakukan jika itu bisa membuat kepala Ong Bak kembali ke kampung halamannya. ถึงผมสิตายผมก็ยอม
Beberapa hari kemudian mereka sudah ada di Burma untuk melakukan pertarungan. Lalu Ting mulai melakukan persiapan dan memakai sarung tinju dari tali galib yang digunakannya dalam pertarungan Muay Thai. Di sisi lain, tangan kanan si bos yang ternyata juga merupakan ahli bela diri Muay Thai terlihat menyuntikkan doping agar dirinya kuat selama pertarungan. Hingga akhirnya waktu pertarungan tiba, keduanya tampak sudah bersiap di sudut ringnya masing-masing dan pertarungan pun dimulai. King of Clouds, let the battles begin. King of Clouds, let the battles begin. King of Clouds, let the battles begin. Yeah. On the count of three, King of Clouds, off to the last trip. On the count of three, King of Clouds, may the best man win. ตั้งแต่เลยครับเอาละครับเริ่มต้นนะครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วสมิงสีเนี่ยต้องพอให้ดีนะครับทิ้งทีซ้ายเข้าไปต่างคนต่างกับประตูกันทิ้งเด็ก Serangan demi serangan dilayangkan oleh Ting, namun itu semua tidak berefek sama sekali terhadap tangan kanan si bos besar. Semua serangan kuatnya dapat ditahan dan anehnya meski hanya bertahan, dia dapat membuat Ting terpojok. Hingga suatu momen di mana Ting tengah berhasil menendang lehernya, dia pun mulai membalas semua serangan Ting. ทิ้งให้ต่อยไปตั้งหลักหน่อยหนึงตีเข้าไปที่ตรงที่หนึ่งตั้งหลักเดียวเข้าไปเลยครับทิ้งตีเขาตีดิ้วไปเลยครับเจ้าเฮ้ย Dan Ting pun dibuat KO saat itu juga hingga dia harus terlempar keluar arena. Setelah pertandingan selesai sesuai perjanjian, bos besar meminta Ting untuk pergi ke hadapannya dan mengambil apa yang menjadi milik mereka. Yang faktanya itu adalah sebuah jebakan untuk mereka dan si bos meminta anak buahnya untuk membunuh mereka di sana. Dengan kekuatan amarah dan cicilan Bang Emok yang belum lunas, membuat Ting dapat mengalahkan semua anak buah bos itu. Kemudian dia pergi menyusul si bos yang faktanya berniat memenggal kepala budak kembali, namun ukurannya puluhan kali lebih besar daripada Ong Bak. Lalu satu persatu anak buah si bos yang ada di sana pun dapat dilumpuhkannya. Namun naas bagi Humlai, tangannya dipatahkan oleh sang lawan. Kemudian Ting langsung menuntut balas dan dia mematahkan kaki orang yang telah mematahkan lengannya Humlai. Sebelum melanjutkan pertarungan, Ting pun membuka bungkusan pemberian gurunya dan mulai membalurinya tangannya dengan ramuan itu. Kemudian dia kembali berhadapan dengan tangan kanan si bos, namun kali ini dia tampak tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang di arena kemarin. Faktanya, tanpa bantuan obat, dia bukanlah apa-apa bagi si Ting. Lalu tangan kanan si bos menggunakan semua obat miliknya untuk melawan Ting. Dan setelah menggunakan obatnya, dia berhasil memukul mundur Ting, bahkan hampir membunuhnya. Namun karena kekuatan dari sang Buddha dan hutang penyecap dari masyarakat desa, membuatnya tersadar dan kembali melawan tangan kanan si bos sampai dia benar-benar kalah. Si bos yang semakin terdesak melancarkan tembakannya kepada Ting dan mengenai bahu kanannya. Untungnya Humlai datang dan memukul si bos dengan kusen hingga dia terjatuh. Namun ternyata si tangan kanan belum benar-benar kalah, dia pun langsung membuat Humlai terkapar. Lalu Ting dengan sigap mengalahkannya dengan jurus bangau terbang hingga membuat si tangan kanan mati. Ketika itu si bos langsung terbangun lalu dia mengambil sebuah gendir untuk menghancurkan kepala Ong Bak yang telah membuat kekacauan yang sangat banyak.
Untungnya Humlai berhasil menyelamatkan kepala Ong Bak meski tubuhnya menjadi sasaran dari genir yang dilayangkan oleh si bos. Dan beberapa saat kemudian kepala Buddha terjatuh tepat di atas mereka berdua. Untungnya Humlai berhasil menghindar, namun keberhasilan selalu membutuhkan pengorbanan. Itu juga berlaku kepada Humlai, dia mengorbankan dirinya untuk melindungi Ong Bak meski dia harus mati tertimpa kepala Buddha. Dan setelah perjuangan panjang yang melelahkan, Ting dan teman wanitanya pun kembali ke desa Nang Peradu. Singkat cerita, kepala Ong Bak sudah dipasangkan dan desa itu pun kembali makmur. Dan perayaannya berjalan lancar sesuai rencana. Tamat, ending yang sangat memuaitaikan. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah macam-macam dengan orang Thailand, karena mereka tidak hanya akan merubah titikmu menjadi lenyap, tetapi bisa mengejarmu sampai kemanapun kamu pergi. Itu. Saya John beserta jajaran tim IQ7 Corporation mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.